Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan pertama setelah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, jazakallahu khairan. Pada pertemuan di bulan lalu telah beres dari penghujung bahasan bab fikih tayammum, yang mana selanjutnya akan memasuki bab berikutnya tentang fikih menghilangkan najis. Fikih menghilangkan najis. Baik. Namun sebelum memasuki bab tersebut, sedikit ada beberapa faidah terkait bab tayammum yang belum sempat disampaikan. Baik. Di antaranya secara singkat yaitu tentang hukum salat berjamaah yang imamnya bersuci dengan tayammum sementara para makmumnya bersuci dengan berwudu. Yani artinya ialah hukum salat imam yang bertayammum. Imamnya yang bertayammum sementara para makmumnya normal berwudu. Bagaimana keimaman orang tersebut? Sah atau tidak? Maka jawabnya sah. Jawabnya sah. Yani keimaman orang yang bertayammum memimpin salat berjamaah untuk orang-orang yang berwudu, maka keimaman dia adalah sah. Keimamannya sah, ya, sehingga salat berjamaahnya pun sah, di mana para makmum tidak perlu mengulang salatnya, dan yang demikian tidak perlu ragu akan hal tersebut. Jadi seseorang yang hendak bermakmum kepada orang yang bertayammum tidak perlu ragu, salatnya sah, ya, karena keimaman orang tersebut sah. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang mana singkat cerita disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya beliau, yakni Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tatkala diutus, ya, pada perang yang dinamakan dengan perang Dzatus Salasil, perang Dzatus Salasil. Pada peristiwa tersebut beliau berkata, saya pernah mengalami ihtilam atau mimpi basah, yakni junub, ya, ketika tidur di suatu malam yang sangat dingin. Lalu aku pun khawatir
jika sekiranya aku mandi, aku akan bisa meninggal dunia. Nah, itu saking dinginnya cuaca di malam hari tersebut. Beliau di malam hari itu mengalami junub, dan kita tahu bahwa junub ini hadas besar, yang mana cara mengangkatnya itu mesti dengan mandi. Tetapi beliau katakan khawatir khawatir akan binasa kalau dipaksakan untuk mandi, saking dinginnya malam tersebut. Lalu aku pun bertayamum. Nah, ini aku pun bertayamum. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut peperangan Dzatus Salasil. Beliau hanya mengutus, dan beliau posisinya di Madinah. Lanjut kata Amr bin Al-As, lalu aku pun bertayamum, kemudian aku memimpin salat kawan-kawanku pada pasukan tersebut salat subuh berjamaah. Lalu tatkala kami kembali datang pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menyebutkan peristiwa itu kepada beliau. Ini peristiwa keimaman Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang memimpin para kawanannya salat subuh, sementara beliau itu bersucinya dengan tayammum. Demikian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, apakah engkau salat memimpin kawananmu dalam kondisi engkau junub? Lalu aku pun berkata, lalu aku bacakan atau aku sebutkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah itu sangat maha penyayang terhadap kalian. Maka aku pun bertayamum, kemudian aku salat. Lalu kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau tertawa dan tidak berkata apapun. Nah, ini menunjukkan apa? Takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Demikian. Jadi Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berargumen dengan firman Allah tadi. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tadi berargumen dengan firman Allah yang berbunyi, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kalian. Berangkat dari ayat tersebut, maka Amr bin Al-As pada saat itu memutuskan untuk bertayamum dalam rangka melaksanakan firman Allah tadi, larangan untuk membunuh diri sendiri, yakni mencelakakan diri kepada hal yang berbahaya. Nah, itu ternyata oleh Nabi SAW yang demikian itu dibenarkan, beliau tidak ingkari, maka menunjukkan sah keimaman Amr bin Al-As pada saat itu radhiyallahu anhu. Demikian. Baik. Dan ayat tadi itu menjadi salah satu ayat besar yang menjadi setegas-tegas dalil tentang haramnya bunuh diri. Ayat tadi menjadi setegas-tegas dalil tentang haramnya bunuh diri dengan berbagai apapun alasannya. Bunuh diri hukumnya haram, apapun alasannya dan bagaimanapun caranya. Bunuh diri hukumnya haram. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara faidah lain yang perlu disampaikan sebelum memasuki bab berikutnya, yaitu tentang masalah bagaimana cara salat orang yang tidak bisa bersuci. Bagaimana cara salat? Bagaimana cara salat orang yang tidak bisa bersuci sama sekali? Dalam artian bersuci menggunakan air tidak bisa, bersuci dengan bertayamum pun juga tidak bisa. Ini kadang-kala
mungkin saja terjadi atau dialami oleh seseorang. Bagaimana cara sholat orang yang seperti ini? Orang yang dalam keadaan tidak menemukan ya atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan bersuci baik dengan kedua-duanya. Menggunakan air tidak bisa, baik itu mandi ataupun wudu. Demikian pula menggunakan debu pun juga tidak bisa, yaitu bertayammum. Maka pada saat itu ya, pendapat yang rajih ialah bahwa dia tetap mengerjakan salat dengan keadaannya, apa adanya, meskipun tidak bersuci. Dan ini mungkin saja terjadi. Seperti misalnya ya, dia tidak mendapati air. Demikian pula dia ya tidak memungkinkan untuk bertayamum. Seperti misalnya tidak bisa bergerak, ya, dia berbaring di tempatnya dan tidak ada seorang pun pada saat itu yang membantunya. Ini mungkin terjadi. Maka pada saat itu ya, bukanlah menjadi alasan dia meninggalkan sholat. Itu bukan menjadi alasan dia meninggalkan sholat. Dia tetap harus sholat dengan keadaannya itu meskipun tanpa bersuci. Demikian. Baik. Yang demikian itu ya, berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala seperti di surat Al-Baqarah ayat 286. Al-Baqarah ayat 286. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidaklah membebani seorang jiwa pun kecuali apa yang disanggupinya. Demikian pula seperti firman Allah Ta'ala di surat At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 16 Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian. Baik. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya, meskipun tidak bisa bersuci sama sekali. Ya, pada saat itu tetap mesti mengerjakan sholat, ya, dengan keadaannya, ya, meski tanpa bersuci. Beres. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dari penghujung bab tayammum dan sekarang kita masuk kepada bab berikutnya. Baik. Jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab menghilangkan najis. Bab menghilangkan najis. Nah, ini bab ya yang berjudul bab menghilangkan najis. Baik. Jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Kita tahu bahwa ya di antara syarat sah salat ialah mesti terangkatnya hadas dan juga hilangnya najis. Baik. Dan terkait hal ini ya sudah beberapa kali sempat kita singgung. Seorang hamba atau seorang muslim dia mesti membedakan antara hadas dengan najis. Seorang muslim dia mesti membedakan antara hadas dengan najis. Karena sebagian orang tidak bisa membedakannya. Sebagian orang menganggapnya sama, padahal itu dua hakikat yang berbeda. Baik. Adapun hadas, maka dia merupakan sifat atau keadaan yang bertengger pada diri seseorang. Kita ulang sekali lagi. Hadas itu adalah sifat atau keadaan yang bertengger pada diri seseorang. Yang mana sifat atau keadaan ini tidaklah bisa dijangkau dengan panca indera. Tidaklah bisa diketahui dengan panca indera. Itu hadas. Kita ulang sekali lagi. Hadas adalah sifat atau keadaan yang bertengger pada seseorang. Yang mana sifat dan keadaan ini menghalangi dia dari mengerjakan salat. Yang sifat dan keadaan ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Dan hadas ini ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar.
Hadas kecil seperti kondisi seseorang sehabis buang angin atau kentut. Hadas besar seperti kondisi atau keadaan seseorang ya sehabis berhubungan suami istri. Demikian. Itu hadas, keadaan atau sifat yang bertengger pada diri seseorang. Tidak bisa diketahui oleh panca indera. Yakni dari kita semua yang duduk di sini, siapa yang bisa melacak mana di antara kita yang sudah hadas? Yang sudah, misalnya yang sudah kentut. Ada yang bisa melacak gitu? Nah, itu namanya hadas. Itu namanya hadas. Hadas itu tidak ada wujudnya. Tidak ada zatnya. Hadas itu kondisi orang. Tadi kita semua sudah beres sholat subuh dalam keadaan suci tentunya. Kalau sholat subuh tanpa suci ya tidak sah sholat subuhnya. Sekarang sudah beres setelah sholat subuh. Nah ini beragam ini orang-orang ini. Kita nggak tahu siapa yang masih tetap suci dan siapa yang sudah berhadas. Siapa yang sudah buang angin dan siapa yang tadi sudah ke toilet buang air kecil. Kan nggak ketahuan. Itu namanya hadas. Itu namanya hadas. Jadi sifat atau keadaan yang bertengger pada diri seseorang yang kalau masih ada belum diangkat, maka itu menghalangi dia untuk mengerjakan sholat. Demikian. Demikian pula hadas besar. Siapa di antara kita yang bisa melacak? Ya, siapa di antara kita? Siapa yang bisa melacak di antara kita ini yang semalam junub? Ya, itu. Gak ada yang tahu. Itu namanya hadas, sifat atau keadaan yang bertengger pada diri seseorang. Demikian. Kecuali orang yang bersangkutan yang tahu, dia yang mengalami. Tetapi kalau secara panca indera tidak ada kelacak gitu. Yang ini junub, yang ini enggak ada. Itu namanya hadas. Baik. Adapun najis, ya, adapun najis maka dia ada zatnya. Itu. Dia ada wujudnya. Dia ada fisiknya. Memang benda najis dia. Itu. Itu najis. Sebagian orang tertukar antara itu, antara hadas dengan najis. Tadi kalau hadas itu tadi sifat atau keadaan atau kondisi. Sementara najis itu ya ada wujudnya, ada bendanya, ada fisiknya dan terjangkau oleh panca indera. Baik itu bisa terlihat atau bisa tercium atau bisa dirasakan. Itu namanya najis. Jadi jangan ketukar. Baik. Kalau hadas ini perhatikan, itu terkait perbedaan hadas dengan najis. Nah, kesamaan keduanya ialah keduanya ini tidak boleh ada bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Demikian. Kalimatnya hadas itu mesti diangkat, najis itu mesti dihilangkan. Itu. Ya, itu kalimatnya begitu. Hadas itu mesti diangkat. Sementara najis itu mesti hilang. Demikian. Dan kita sudah sebutkan beberapa kali, ya. Hadas kecil diangkatnya dengan wudu. Hadas besar diangkatnya dengan mandi, ya. Dan keduanya baik wudu atau mandi itu bisa diganti dengan tayammum ketika terpenuhi syarat-syaratnya yang sudah kita pelajari. Demikian. Itu terkait hadas. Adapun najis, ya, yang mesti hilang sebelum seseorang mengerjakan sholat adalah najis yang ada di tubuhnya dan najis yang ada di pakaiannya yang dia gunakan untuk sholat dan juga najis yang ada di tempatnya yang dia gunakan untuk sholat. Nah ini diantara perbedaan hadas dengan najis. Kalau hadas itu urusannya fisik aja badan kita. Karena ada sifat atau kondisi yang bertengger di situ, itu hadas. Adapun najis, ya, yang mesti hilang sebelum seseorang mengerjakan sholat adalah najis yang berada di tiga hal tadi. Di tubuhnya sebelum sholat mesti tidak ada najis di badannya. Yang kedua di pakaiannya. Pakaian ini maksud adalah pakaian yang akan digunakan untuk sholat. Ini yang tidak boleh ada najis di pakaiannya. Adapun pakaian yang ada di mesin cuci nggak ada urusan. Itu yang dia pakai, ya tidak boleh ada najis. Yang ketiga adalah ya
yang berada di tempat sholatnya, di tempat yang dia gunakan untuk sholat. Maka tempat itu pun juga tidak boleh ada najis. Adapun di tempat lain tidak ada urusan, karena dia sholatnya di sini. Nah, itu paham itu ya? Itu najis. Baik. Ya, jadi najis itu adalah fisik, wujud, zat yang bisa mengenai salah satu dari tiga hal tadi: badan, pakaian, atau tempat yang digunakan untuk sholat. Demikian. Dan satu hal penting terkait hadas dan najis yang perlu kita pahami, yaitu adalah seseorang yang sudah mengangkat hadas, baik itu dengan wudu atau mandi atau tayammum, dia sudah angkat hadasnya dari diri dia. Ya, dia sudah angkat hadasnya, berarti dalam kondisi suci, bisa mengerjakan sholat. Ya, lalu setelah itu sebelum mengerjakan sholat, ternyata badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya terkena najis, terkena benda najis. Maka pertanyaannya, apakah wudhunya tadi ikut batal? Jawabnya tidak. Itu. Ini orang suka salah paham. Misalnya sudah kondisi wudhu, akan sholat. Ternyata sebelum sholat dia pangku anaknya dulu. Ketika dipangku, anaknya ternyata pipis di pangkuannya, mengenai badan dan pakaiannya. Sebagian orang punya persepsi, ya, di samping dia bersihkan badan dan pakaiannya, dia mesti mengulang wudhunya. Ini keliru. Kewajiban dia cuma bersihkan saja pakaian dan badannya, tidak mesti mengulang wudhunya. Itu karena yang menimpa dia itu najis, dan dia tidak mengalami hadas. Orang dia nggak kentut, dia nggak pipis, dia cuma terkena pipis anaknya. Itu kewajiban dia pada saat itu cuma membersihkan badan dan pakaiannya dari najis, tidak mesti berwudu. Kita sudah bahas pembatal wudu, dan tidak ada termasuk pembatal wudu terkena najis. Itu paham itu fikihnya ya. Orang suka punya persepsi sepaket itu, terkena pipis anaknya, di samping dia cuci pakaian dan badannya, dia mesti wudu juga. Enggak ada keharusan wudu. Tidak ada keharusan berwudu. Lain cerita kalau pipisnya bareng sama anaknya. Kalau dia bareng pipis, nih anaknya pipisin dia ikut pipis. Nah, itu sepaket itu dia kena najis dan dia berhadas. Itu. Pada saat itu baru ya, dia di samping mencuci pakaian dan badannya, dia mesti berwudu. Beres. Itu satu hal yang perlu dipahami terkait perbedaan hadas dan najis. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kita langsung mulai masuk ke dalam bahasan ini. Bab menghilangkan najis. Pada bab ini insyaallah taala secara singkat ya akan disebutkan sebanyak 4 subbahasan. Ya, pada bab ini akan disebutkan 4 subbahasan. Baik, subbahasan yang pertama langsung saja. Ya, subbahasan yang pertama langsung saja, yaitu definisi najis. Atau subbahasan yang pertama disebutkan poinnya begini. Najis merupakan zat yang dianggap kotor. Kita ulang. Najis merupakan zat yang dianggap kotor secara syar'i. Najis merupakan benda yang dianggap kotor secara syar'i. Yang mana hukum najis tersebut akan hilang dengan hilangnya zatnya. Yang mana hukum najis tersebut akan hilang dengan hilangnya dia. Dengan hilangnya si zat najis itu. Meskipun hilangnya itu bukan dengan air. Kita ulang sebelum kita jelaskan. Dikatakan tadi di subbahasan pertama, najis merupakan suatu zat yang dianggap kotor oleh syariat.
yang hukum najis tersebut akan hilang dengan hilangnya najis itu. Dengan hilangnya dengan hilangnya zat najis tersebut. Meskipun hilangnya itu dengan selain air. Baik, kita akan terangkan. Yang pertama, perkataan tadi bahwa najis merupakan suatu zat yang dianggap kotor oleh syariat. Di antara faidah yang bisa dipetik dari perkataan tersebut ialah bahwa untuk menentukan suatu benda apakah dia najis atau tidak itu mesti berdasarkan dalil. Nah, itu yang pertama. Kita ulang sekali lagi, ya. Untuk menentukan atau memvonis suatu benda itu najis mesti berdasarkan dalil. Mesti berdasarkan dalil syar'i. Untuk menentukan suatu benda itu najis. Sehingga seseorang ketika menilai suatu benda itu najis bukan dengan perasaannya, tapi dengan dalil. Nah, itu. Tapi dengan dalil. Maka kesimpulannya, benda-benda najis itu ialah benda-benda yang memang telah ada dalilnya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut najis. Berarti benda-benda yang tidak ada dalilnya yang menunjukkan kenajisannya, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu suci. Itu ya. Jadi tidak boleh seseorang memvonis ini najis, ini najis, ini najis kecuali dengan dalil. Kalau yang tidak ada dalilnya berarti kembali ke hukum asal, yaitu suci. Demikian. Dan tadi perhatikan ya, tadi dikatakan yang dianggap kotor oleh syariat. Yang dianggap kotor oleh syariat atau secara syar'i, bukan secara perasaan dan penilaian. Contoh seperti misalnya ya, ingus, reak, ludah misalnya. Ingus, reak dan ludah misalnya. Secara tabiat fitrah yang selamat, yang lurus, manusia normal itu menganggap jorok, ya kan? Menganggap jorok, menganggap kotor, ingus, reak, ludah. Dia anggap kotor, dianggap jorok oleh tabiatnya. Demikian. Lalu apakah langsung serta-merta menghukumi ingus, ya, dahak atau reak, demikian pula ludah itu najis? Jawabnya tidak. Karena oleh syariat 3 hal tadi tidak dianggap najis. Itu. Paham itu ya? Demikian. Dalam syariat tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya yang menyatakan bahwa ingus najis, dahak najis, ludah najis, enggak ada. Tidak ada. Demikian, ya. Tidak ada. Jadi ketiga hal tadi, berhubung syariat tidak menganggapnya najis, maka dia tidak najis meskipun manusia menganggapnya kotor atau jorok. Itu. Sehingga kesimpulannya ialah setiap najis pasti kotor. Setiap najis pasti jorok. Tetapi tidak setiap yang kotor najis. Paham itu ya? Itu begitu. Kita ulang sekali lagi. Setiap yang kotor, setiap najis pasti kotor atau jorok. Tetapi tidak setiap yang kotor pasti najis. Enggak. Itu. Jelas ya? Itu kesimpulan yang perlu dipahami. Kita ulang sekali lagi. Setiap yang najis pasti kotor. Tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Tergantung dalilnya. Ada tidak? Demikian. Jadi tidak serta-merta ya semua yang jorok najis, tidak. Jorok najis enggak begitu. Dalilnya mana? Misal seseorang menganggap lumut ya. Di sebagian tempat ada lumut, tempat-tempat lembab dan seterusnya, lumut. Ya. Misalnya seseorang menganggap lumut kotor. Demikian. Apakah langsung serta-merta dia vonis lumut itu najis? Jawabnya tidak. Ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lumut najis meskipun dianggap kotor. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu ya. Terkait tadi najis. Najis itu dikatakan merupakan zat yang dianggap kotor oleh syariat atau secara syar'i. Kemudian tadi ada kalimat
hukum najis ini akan hilang dengan hilangnya dia. Hukum najis ini akan hilang dengan hilangnya dia. Artinya, ya, kalau najisnya hilang, kalau zat najisnya hilang, maka otomatis hukumnya hilang. Si hukum najis tersebut. Demikian. Baik. Jadi misalnya badan atau pakaian atau tempat sholat, ya, yang terkena najis, ya, selama masih ada zat najisnya, maka hukum najis itu ada, ya, tidak boleh langsung sholat, ya, dengan kondisi badan yang ada najisnya atau kondisi pakaian yang dia gunakan untuk sholat ada najisnya atau kondisi atau tempat sholat yang dia gunakan ada najisnya. Karena masih ada najisnya, maka hukum najisnya masih ada. Dan hukum najisnya ini baru hilang kalau najisnya hilang. Demikian. Dan tadi ada kalimat walau bighairi ma, meskipun hilangnya itu bukan dengan air. Ini meskipun hilangnya itu bukan dengan air. Ini jadi patokannya ini. Bahwa hilangnya najis atau menghilangkan najis, ya. Ketika najis itu hilang, maka hukumnya pun otomatis hilang meskipun atau baik hilang atau menghilangkannya itu dengan air atau selain air. Pokoknya itu zat najisnya kalau sudah hilang, maka hukumnya hilang meskipun bukan dengan air. Demikian. Di antara yang mendasari hal tersebut ialah ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'alaihi al-adza fa inna turaba lahu tahur." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian menginjak dengan kedua alas kakinya menginjak kotoran di jalanan, maka sesungguhnya tanah, ya, adalah dapat mensucikan untuknya. Itu. Ini sabda Nabi SAW. Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran di jalanan dengan kedua alas kakinya, maka tanah berikutnya yang dia injak, itu otomatis menjadi pensuci bagi, ya, najis yang ada di alas, najis yang ada di alas kakinya, najis yang ada di bawah sandalnya. Demikian. Sehingga seseorang dari hadis tersebut, seseorang yang misalnya berjalan kaki, kemudian dia menginjak kotoran di jalanan, entah itu kotoran kucing atau kotoran, ya, guguk dan seterusnya, ya, dia berjalan, dia injak, berarti kondisi alas kakinya atau sandalnya sudah sedang terkena najis, ya. Pada saat itu dalam hadis tersebut, ya, untuk menghilangkan zat najis yang mengenai sandalnya tidak mesti dia cari air. Dia tinggal cukup lanjut jalan aja lagi. Jalan aja. Kata Nabi SAW, karena tanah berikutnya yang dia injak itu sebagai pensuci untuknya. Itu. Lihat kemudahan agama Islam, ya. Jadi terinjak, udah jalan aja terus. Demikian. Secara syar'i najisnya hilang dengan dia terus berjalan itu, karena tanah berikutnya menjadi pensuci baginya secara syar'i. Ya. Meskipun tidak menghalangi seseorang terkait kebersihan. Paham itu, ya? Dia mau cuci silakan, mau dia sikat silakan, tetapi kalau secara syar'i dia jalan saja itu sudah mensucikan. Demikian. Jadi lagi-lagi tadi itu, ya. Dalam hal ini, dalam soal najis atau menghilangkan najis, jangan pakai perasaan. Itu. Pakai dalil. Ya, orang suka menilai dengan perasaan. Saya rasa, was-was terus nanti. Ya, makanya was-was itu dilawan dengan ilmu. Was-was itu dilawan dengan ilmu. Ya, kalau sudah belajar ilmunya, maka menangkan ilmu, kalahkan was-was. Itu caranya. Ya, menangkan ilmu, kalahkan was-was. Ya, apa manfaatnya, apa gunanya belajar ilmu kalau was-was terus yang dimenangkan? Demikian. Baik. Itu, ya. Baik. Jadi tadi tetap tinggal lanjut berjalan saja. Ya, tidak ada keharusan untuk mencucinya dengan air. Secara syar'i, tapi kalau secara urusan bersih, silakan aja orang mau cuci. Demikian. Nah, berangkat dari hadis tadi, berangkat dari hadis tadi bisa diambil faidah bahwa tidak disyaratkan mesti air. Itu maksudnya kita baca hadis tadi.
Tadi kan kita katakan ya, hukum najis hilang dengan hilangnya dia meskipun dengan tanpa air. Dalilnya hadis tadi menunjukkan bahwa ya, menghilangkan atau hilangnya najis itu tidak mesti dengan air, ya, tidak mesti dengan air. Dengan apapun yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya, lalu najis tersebut hilang, ya sudah, berarti hukumnya hilang. Tentu media yang digunakan untuk menghilangkan najis bukan najis lagi. Itu perhatikan ya. Maksudnya tadi adalah ya, meskipun bukan dengan air, ini bukan maksudnya mutlak dengan apapun, dengan benda atau barang apapun, termasuk benda najis lagi. Enggak, maksudnya benda-benda suci. Karena benda najis tidaklah bisa menghilangkan najis. Wong dia najis, masa dia menghilangkan yang lain? Demikian. Seperti itu ya. Baik. Maka dari poin tadi kita bisa petik faidah pula terkait fenomena, ada istilah namanya dry cleaning, laundry kering, ada kan? Itu ada ya, laundrynya tanpa air itu kan? Iya, betul ya. Gimana? Ada yang tahu? Pernah praktek? Pakai uap? Demikian. Bukan dengan air semprot dan seterusnya begitu kan? Demikian. Maka cara ini, dry cleaning ini sah ini. Dia dihukumi bisa menghilangkan najis. Wong hilang najisnya. Itu. Ya, meskipun dengan tanpa air tadi itu. Pokoknya hilang najisnya dengan media apapun yang suci. Ya, maka itu dihukumi suci, dihukumi bersih ya dari najis. Demikian. Itu faedahnya itu. Jadi tidak saklek mesti hanya dengan air. Tidak saklek mesti hanya dengan air. Dengan apapun bisa, benda suci lainnya. Yang penting hilang najis tersebut. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Langsung saja. Berikutnya, sekarang kita sebutkan sebelum lanjut ke subbahasan yang kedua, yaitu apa saja kiranya benda-benda najis yang tentunya telah ditunjukkan oleh dalil. Perlu ini. Kita sebutkan saja langsung, ya. Secara singkat. Yang pertama ialah ya, pipis manusia atau air seni manusia najis. Itu benda najis. Dalilnya ada ya, bahwa pipis manusia adalah benda najis. Air seni manusia najis. Baik manusia ini masih kecil ataupun sudah dewasa, pipisnya najis. Yang kedua, tinjaknya, kotoran atau tinjak manusia najis. Baik dia anak kecil maupun dewasa, najis. Ya, telah ditunjukkan oleh dalil. Ya. Yang ketiga, benda najis yang ketiga yaitu cairan madhi. Cairan madhi. Baik. Cairan madhi. Cairan madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan tatkala syahwat bergejolak. Itu ya. Itu cairan madhi namanya, bukan mani, madhi. Cairan madhi. Cairan madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan tatkala syahwat bergejolak. Itu. Bukan mani, madhi. Ya. Ketika syahwat bergejolak kemudian keluar cairan dari kemaluan, ya, maka cairan tersebut itu namanya madhi dan dia najis. Dia najis. Ya. Dia najis. Kalau terkena celana, celananya mesti dibersihkan. Celananya mesti dibersihkan. Demikian. Ini ketika syahwat bergejolak ini ulama jelaskan dalam keadaan apapun. Misalnya dalam at-tafkir fil jima' misalnya, kata ulama, yaitu dia dalam kondisi sedang memikirkan jima'. Lalu ternyata keluar cairan madhi, ya. Yarhamukallah. Maka pada saat itu, ya, cairan madhi ini merupakan benda najis. Yang keempat ada namanya cairan wadi. Cairan wadi. Tadi yang ketiga namanya cairan madhi, yang keempat cairan wadi. Baik. Cairan wadi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Ya. Setelah pipis ada cairan lain. Dan ini terkadang menimpa orang yang kecapean atau kelelahan. Ya. Jadi setelah pipis, beres air pipisnya keluar semua. Nah, itu di kemaluannya keluar lagi tuh cairan sedikit.
ya, yang lebih bening. Itu tidak menetes banyak. Itu namanya cairan wadi itu. Yang dia keluarnya setelah pipis. Itu pun juga najis. Telah ditunjukkan oleh dalil ya akan hal-hal tersebut. Jadi cairan madhi najis, cairan wadi najis. Sekarang cairan mani, maka terdapat khilaf ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait cairan mani atau cairan sperma itu. Dia benda najis atau bukan? Maka wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih bahwa cairan mani itu bukan benda najis. Cairan mani bukan benda najis. Demikian. Itu pendapat yang lebih kuat meskipun ada pendapat lain. Wallahu alam. Ya, demikian. Yang kelima, benda najis yang kelima ialah ya kotoran hewan. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Ini. Jadi setiap hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka kotorannya najis. Demikian. Berangkat dari kalimat tersebut, berarti kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Demikian. Meskipun ada silang pendapat ulama, tapi ini yang rajih wallahu alam. Ya. Seperti misalnya kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing. Ini binatang-binatang yang halal dimakan. Maka kotoran-kotoran tersebut tidak najis secara syar'i. Tapi kalau secara tabiat manusia, ya dia kotor dan dia jorok. Seperti itu. Ya, demikian. Yang keenam ialah pipisnya. Pipis hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Pipis hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Jadi hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka kotoran atau tinja dan pipisnya najis. Adapun kotoran dan pipis hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Yang ketujuh adalah darah haid najis. Darah haid najis. Yang kedelapan darah nifas. Darah nifas juga najis. Ya. Darah haid najis. Ya, kemudian darah nifas juga najis. Yang kesembilan darah secara umum, yaitu darah yang mengalir. Darah yang memancar, ya, itu najis. Dan ada ulama yang menukil ijma akan hal itu. Darah yang mengalir itu darah yang memancar najis. Seperti ya ketika seorang ya menggorok sapi atau menggorok kambing itu darah yang muncrat itu, ya, yang memancar tersebut itu najis itu. Ada ijma ulama ya akan hal tersebut. Itu najis. Ada banyak ulama yang menukilkan ijma terhadap hal itu. Najisnya darah yang memancar, darah yang mengalir seperti itu. Demikian. Adapun darah-darah yang sedikit, tidak banyak ya, maka itu dimaafkan. Seperti misalnya dia gusi yang berdarah atau ada bisul yang pecah, demikian. Kalau sedikit dimaafkan insyaallah taala. Demikian. Yang keberapa sekarang? Yang 10. Yang ke-10 adalah ya liur anjing. Liur anjing ini benda najis, ya. Liur anjing ini benda najis. Demikian. Liur anjing ini benda najis. Baik. Itu yang ada nasnya menunjukkan bahwa liur anjing itu najis. Adapun liur lainnya, liur yang lain, liur selain anjing, tidak ada dalilnya yang menunjukkan kenajisannya. Kalau tidak dalilnya berarti kembali ke hukum asal, yaitu suci. Misalnya liur kucing, ya, tidak ada nas yang menunjukkan bahwa liur kucing itu najis. Maka liur kucing ini adalah benda suci. Yang ke-11 terakhir adalah bangkai, ya, bangkai. Semua bangkai binatang najis. Baik binatang yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Kalau jadi bangkai, maka bangkainya najis. Dikecualikan dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini. Dikecualikan dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Demikian. Maka ikan meskipun dia bangkai, dia tetap benda suci.
Ikan meskipun bangkai dia tetap benda suci dan halal dimakan. Demikian pula belalang, ya. Meskipun dia bangkai, ya, dia merupakan benda suci yang juga halal dimakan. Demikian. Jadi tadi ya, semua bangkai binatang baik yang dagingnya halal dimakan ataupun tidak halal dimakan, maka bangkai najis. Kecuali dua bangkai tadi. Baik, beres. Itu penyebutan tentang benda-benda najis. Tadi kita sebutkan ada 11. Maka hanya itu saja, ya, benda-benda najis yang memang ditunjukkan oleh dalil. Itu. Maka selain itu yang tidak ditunjukkan oleh dalil, dia kembali ke hukum asal, yaitu suci. Seseorang tidak boleh memvonisnya najis dengan perasaannya. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Masih ada waktu? Terus ya? Masih jauh kan? Baik. Bahasan yang kedua. Bismillah. Bahasan yang kedua ialah tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, ya, mencuci sebanyak 7 kali. Ya, ini maksudnya tidak diharuskan mencuci sebanyak 7 kali. Tidak diharuskan pula mencuci dengan tanah, kecuali hanya pada liur anjing. Kecuali hanya pada liur anjing yang mengenai wadah atau bejana. Demikian. Kita ulang. Ini bahasan yang kedua. Ini kaidah. Jadi patokan. Tidak diharuskan mencuci sebanyak 7 kali, tidak pula diharuskan mencuci dengan tanah, kecuali hanya pada satu najis ini saja, yaitu liur anjing. Itu pun yang mengenai wadah saja, yang mengenai bejana saja. Demikian. Baik. Bagaimana penjelasannya? Begini. Tadi semua benda-benda najis yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Kita ulang, semua benda-benda najis yang sudah kita sebutkan tadi, maka hukum najisnya itu hilang dengan hilangnya najis tersebut. Baik dengan air ataupun selain air. Dan tidak ada keharusan mesti cuci 7 kali, mesti dicuci dengan tanah juga. Tidak ada keharusan, kecuali cuma buat satu najis ini aja. Itu paham ya? Itu kaidahnya gitu aja biar mudah. Jadi mau pipis manusia, mau tinjaknya, ya, mau darah, ya, dan benda-benda najis tadi yang sudah kita sebutkan, ya, itu cara mensucikannya ialah cukup menghilangkan najisnya itu, baik dengan air ataupun selain dengan air. Dan tidak ada keharusan bilangan mesti 7 kali atau mesti disertai dengan tanah, ya, kecuali cuma pada satu benda najis ini saja, yaitu hanya pada liur anjing. Demikian. Dan perhatikan kalimatnya, itu pun juga cuma pada liur anjing yang mengenai wadah saja. Artinya liur anjing yang mengenai badan, liur anjing yang mengenai pakaian, liur anjing yang mengenai dinding, tempat, lantai, itu cucinya biasa. Demikian. Cucinya biasa. Meskipun ada khilaf ulama, kita katakan ada khilaf ulama, tapi ini yang kita pilih. Demikian. Mengapa demikian? Nanti kita baca hadisnya. Karena nas hadisnya itu cuma di bejana saja, cuma di wadah saja. Kalau seandainya, ya, hal-hal tadi itu sama cara mensucikannya, tentu Nabi SAW akan menyebutkannya. Tapi realitanya tidak. Beliau cuma menyebutkan wadah atau bejana saja. Demikian. Itu ya. Kita bacakan hadisnya. Jadi cuma ini saja, cuma najis berupa liur anjing yang mengenai wadah saja, yang di situ harus dicuci sebanyak 7 kali, dan juga salah satu cuciannya itu menggunakan tanah. Itu. Cuma di situ aja. Berarti selain liur anjing tidak ada keharusan itu. Demikian pula liur anjing yang mengenai selain wadah pun tidak ada keharusan itu.
Demikian. Seperti itu. Baik. Kita bacakan ya dalilnya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat ya. Seperti misalnya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagha al-kalbu fil ina fagsiluhu sab'an." Apabila ada seekor anjing ya yang meminum pada suatu bejana, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Ya, sebanyak 7 kali. Yang mana dalam beberapa riwayat disebutkan ya, seperti misalnya riwayat sahih diriwayatkan Imam Muslim juga, riwayat lain disebutkan ulahunna biturab. Yang pertama kali cuciannya itu menggunakan tanah. Demikian. Dalam riwayat lain lagi disebutkan juga ada yang au ukhrahunna biturab. Ya, atau di cucian kalian terakhir itu dengan tanah. Demikian. Ala kulli hal itu ya nas yang menunjukkan hal tersebut. Jadi cuma liur anjing itu pun juga yang hanya mengenai wadah atau bejana. Maka pada saat itu cara mensucikannya ya itu dicuci sebanyak 7 kali, yang salah satu cuciannya itu menggunakan tanah. Itu nas itu. Tidak bisa diotak-atik ya, tidak bisa diotak-atik. Demikian. Dan kita yakini bahwa itu pasti ada hikmahnya. Mengapa Nabi SAW sampai suruh 7 kali dan mengapa sampai disertai dengan tanah? Pasti ada hikmahnya itu. Maka kita sebagai seorang hamba jangan sok tahu. Demikian. Itu udah wahyu dari Allah Ta'ala. Demikian. Dan memang terbukti ya, kita pernah dengar penelitian akan hal tersebut, bahwa najis anjing itu baru betul-betul hilang kalau dilakukan hal tadi. Seperti itu. Entah itu terkait bakterinya dan semisalnya, hanya dengan cara seperti itu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Itu. Nah itu tadi nas Nabi SAW sebutkan hanya di kasus liur anjing dan juga hanya pada yang mengenai bejana. Selain yang mengenai selain bejana, maka tidak ada keharusan seperti itu. Cuci biasa sampai hilang. Mau 3 kali, mau 5 kali, 4 kali dan seterusnya. Tidak ada aturan. Ya, demikian. Kalau di selain bejana. Misalnya anjing pernah menjilat dinding. Maka dinding tersebut cuci biasa. Tidak ada keharusan 7 kali dan tidak ada keharusan menggunakan tanah tadi. Karena nasnya cuma di bejana. Kalau seandainya itu semua berlaku, tentu Nabi SAW pasti akan menjelaskannya juga. Tapi kenyataannya tidak ada. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sedikit lagi. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Subbahasan yang ketiga, kita percepat. Ya, disebutkan pipis ya. Pipis bayi laki yang belum mengonsumsi makanan ya, pipis bayi laki yang belum mengonsumsi makanan, maka cukup diperciki dengan air. Sementara pipis bayi perempuan baik yang belum makan ataupun yang sudah makan itu mesti dicuci. Ini ada masalah ini nih. Ya. Kita ulas sekali lagi ya, pipis bayi laki-laki. Pipis bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan, artinya dia hanya nyusu saja. Masih nyusu saja. Ya. Maka pipis dia ini cara mensucikannya dipercikan saja dengan air itu cukup. Ya. Cuma di bagian yang terkena najis itu ya, cuma dia tinggal dipercikan dengan air itu cukup. Sementara pipis bayi perempuan, baik dia sudah makan ataupun belum makan makanan, ya, itu mesti dicuci. Yang demikian itu ada nasnya, ya, ada hadisnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, beliau bersabda, "Yundahu baulul gulam wa yugsalu baulul jariyah." Ya, diperciki pipis bayi laki dan dicuci pipis bayi perempuan. Itu. Baik. Jadi ini ada nas dari Nabi SAW, ya, bahwa bayi laki dan bayi perempuan
ketika belum makan, artinya masih menyusu saja dari ibunya, maka ada perbedaan. Kalau bayi laki pipisnya cukup diperciki dengan air, kalau bayi perempuan mesti dicuci. Tadi kalau pipis bayi laki tidak mesti dicuci, diperciki saja itu sudah suci. Sementara bayi perempuan mesti dicuci. Itu kalau sebelum makan. Tapi kalau sudah setelah makan, yakni sudah mengonsumsi makanan, maka sama keduanya. Baik yang anak perempuan atau anak laki, semuanya pipisnya harus dicuci. Perbedaannya itu aja. Waktu sebelum mengonsumsi makanan. Demikian. Tapi kalau bayi perempuan tadi mau sebelum mengonsumsi makanan ataupun setelah mengonsumsi makanan, pipisnya mesti dicuci. Perbedaannya cuma di bayi laki-laki. Demikian. Kalau pipis bayi 60 tahun, diapain? Dicuci ya, dicuci. Udah tua. Demikian. Udah lewat. Mesti dicuci. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya. Terakhir satu poin lagi dipercepat. Ini tinggal ya sedikit lagi, durasinya beres 1 jam. Subbahasan yang keempat ialah ada ungkapan yang berbunyi al-istihalatu mutahhirah. Al-istihalatu mutahhirah. Yang artinya ya, perubahan bentuk najis itu mensucikan. Perubahan bentuk najis itu mensucikan. Apa maksudnya? Seperti misalnya begini. Kapan saja benda najis itu berubah wujud menjadi wujud yang lain, maka najis tersebut otomatis menjadi suci. Najis tersebut otomatis menjadi suci. Contoh ya, disebutkan para ulama. Misalnya ada benda najis yang berubah menjadi abu. Misalnya terbakar menjadi abu. Ini sudah berubah fisik, ini berubah wujud, ini najis itu dari asalnya kepada wujud lain, maka ini pun mensucikannya. Ketika dia sudah berubah menjadi abu, itu sudah tidak suci, sudah tidak najis lagi. Sudah tidak najis lagi. Demikian. Di antara dalilnya atau argumennya ialah ya kias, mengkiaskan seperti kulit bangkai. Kulit bangkai najis atau suci? Najis. Tadi kan bangkai najis, kulitnya najis. Tapi ketika kulit bangkai tersebut sudah berubah fisik dengan cara disamak, maka pada saat itu menjadi suci. Najisnya hilang. Demikian. Najisnya hilang. Itu maksud dari al-istihalatu mutahhirah, bahwa perubahan wujud, perubahan fisik najis kepada wujud bentuk yang lain itu mensucikan. Seperti tadi, benda najis berubah menjadi abu, misalnya abu yang terbakar tadi. Abu setelah terbakar. Beres. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya? Sudah tamat babnya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk kepada bab haid. Insyaallah masuk pada bab haid, dan itu adalah bab terakhir dari kitab Thaharah yang setelahnya akan memasuki fikih salat insyaallah taala. Wallahu taala alam. Dipersilakan jika ada yang disampaikan. Bagaimana Ustaz bilang tadi kalau artinya orang dalam kondisi tidak bisa apa-apa, itu tidak perlu tayammum atau wudu. Seperti orang sakit, pasang pernapasan, pasang juga infus, pampers, pasang. Sebetulnya bisa dibantu dengan suster, tapi setiap 5 waktu mesti bagaimana tuh kondisi seperti itu? Barakallahu fiik. Maka tadi pertama begini ya. Pertama, kewajiban sholat itu tetap ada ya pada diri seseorang ya, selama dia masih ada akalnya. Selama dia masih ada akalnya ya, apapun kondisi fisiknya, kewajiban sholat tetap ada. Demikian. Itu puncaknya itu. Cuma tinggal tersisa akal saja. Ya, itu kewajiban sholat tetap ada dengan kondisi yang ada. Demikian.
Saya juga teringat ya waktu itu ayah saya rahimahullah itu sampai di ruang ICU itu saya tuntun tetap sholat itu. ICU sampai tetap sholat. Alhamdulillah. Baik. Ini. Sekarang kondisi untuk bersuci bagaimana? Untuk bersucinya bagaimana? Maka tadi lihat tergantung tingkat kondisinya. Kalau yang tadi Bapak sebutkan tadi ya, disebutkan tadi ada banyak alat-alat yang terpasang ya, demikian. Maka wudu tidak memungkinkan. Wudu tidak memungkinkan. Ini menggunakan air tidak memungkinkan. Karena alat yang begitu banyak tadi. Demikian. Kalau dilepas pasang copot itu akan menyulitkan kemudian atau akan membahayakan, maka wudu sudah ditinggal itu. Menggunakan air sudah ditinggal. Yang tersisa adalah tayamum sekarang. Tersisa ada tayamum. Nah, untuk tayamum ini kan anggota tayamum cuma 2, cuma wajah sama telapak tangan. Ini masih besar kemungkinan tayamum ini untuk bisa dilakukan. Tinggal terbagi 2 tadi. Ada pasien yang memang masih bisa tayamum sendiri. Masih bisa dia tayamum sendiri, ada lagi pasien yang memang mesti ditayamumkan. Demikian. Itu. Jadi kalau masih bisa sendiri ya dia tayamum, kalau tidak bisa sendiri tapi ada orang yang bisa bantu, ya ditayamumkan, ya. Cuma wajah sama kedua telapak tangan, udah sholat. Tapi kalau sendiri nggak bisa, tidak ada orang lain pula yang membantu, udah langsung sholat tanpa bersuci. Seperti itu. Bukan malah meninggalkan sholat. Nah, nah, barakallahu fiik. Nah ini kalau sudah kondisi pasien seperti ini dia dihukumi seperti wanita istihadhah. Wanita istihadhah yang keluar darah penyakit terus dari kemaluannya, bukan darah haid. Itu. Dan juga ini sama seperti kondisi orang yang mengalami pipis terus-menerus. Seperti itu. Demikian. Ya. Itu kalau sudah seperti itu keadaannya, sudah dia sholat dengan keadaan ada najisnya itu. Tetap sholat dengan keadaan ada najisnya tersebut, tidak meninggalkan sholat. Tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wallahu taala a'lam. Demikian. Makanya semua anggota keluarga yang menemani harus perhatian akan hal tersebut, dibantu itu, jangan dibiarkan. Ini karena menjelang wafat harus husnul khatimah, sholat dijaga. Ini banyak orang di rumah sakit itu meninggalkan sholat. Banyak orang di rumah sakit itu yang matinya tidak dengan sholat. Naudzubillah min dzalik. Itu su'ul khatimah. Hati-hati. Ya, bergampang-gampangan, bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Bahaya itu, jangan ya. Itu su'ul khatimah, nggak sholat itu, hati-hati. Demikian. Makanya harus perhatian, semampu mungkin, semaksimal mungkin. Sampai udah hilang kesadaran, baru tidak ada kewajiban. Ya udah lost kontak, udah tidak bisa komunikasi lagi, baru tidak ada kewajiban sholat pada saat itu. Nah, itu Pak ya. Diapain? Maksudnya kita kadang kalau beli pasar kita masih dulu. Oh, kita pegang. Nah, barakallahu fiik. Nah, daging sapi, daging ayam itu benda suci. Itu benda suci. Tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Kita pegang pun tangan kita tidak menjadi najis, ya. Kita pegang pun wudu kita pun tidak batal. Langsung sholat habis pegang ayam juga tidak mengapa. Demikian. Tapi urusan bau itu mah urusan lain, itu. Tapi sah sholatnya itu. Nah, ada lagi? Banyak banget. Lalu ini gantian. Ustaz, saya mau tanya. Sehari-hari sering kita lihat baik seorang wanita maupun laki-laki yang pakai celana panjangan maupun pakai rok panjangan sehingga menyapu jalan. Itu kan menurut saya itu kan kena najis kecil. Bagaimana sholatnya? Nah, barakallahu fiik. Maka jawabnya begini. Baik. Pertama kita soroti terkait itu ya. Kalau pria muslim petunjuk Nabi SAW, maka pakaiannya di atas mata kaki. Itu. Demikian. Tapi kalau wanita, ya, itu tadi hukum tadi itu khusus bagi pria. Kalau wanita justru malah harus menutupi mata kaki pakaiannya. Demikian. Bukan dia tidak, itu hukum khusus pria yang tadi itu, ya, pakaian di atas mata kaki. Baik. Nah, sekarang yang menjulur tadi itu,
ya sampai misalnya sambil berjalan tuh menyapu berbagai hal. Ah itu. Maka jawabnya kalau dia jalan-jalannya di tempat suci, ya tidak masalah meskipun kotor. Tetap sah untuk digunakan sholat. Seperti misalnya nih pelataran masjid nih, teras itu yang di itu. Ini semua area suci itu, ya. Meskipun berpasir, meskipun bertanah, itu semua benda-benda suci itu semua benda-benda suci. Kalau kenanya yang itu, maka tidak masalah. Cuma kotor debu ya ada, cuma itu tetap suci. Lain kalau jalan-jalannya itu di tempat najis, itu. Seperti di pasar misalnya, ya. Misalnya di pasar itu pun juga kita perhatikan ya. Ya. Tidak, pasar itu bukan semua tempat isinya najis, bukan. Kan tadi kita sudah sebutkan, yang najis itu cuma hal-hal tadi aja. Demikian ya. Itu kalau di pasar tradisional dan seterusnya, itu cuma kotor saja, itu bukan najis itu. Kotor, kecuali kalau pada pipis semua sembarangan di pasar itu. Kan enggak. Jadi tadi saya di awal sudah saya katakan tadi, makanya menilai benda itu najis itu tidak dalil, bukan perasaan. Tadi kan saya katakan setiap yang najis pasti kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis, demikian. Begitu Pak. Kalau jalan-jalannya di tempat pipis di toilet begitu ya baru itu najis, kena najis, demikian. Dan ada hadisnya disebutkan, dalam hadis disebutkan sama seperti menginjak tadi kotoran tadi, bahwa langkah jalan berikutnya itu otomatis mensucikannya. Seperti itu. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Tapi urusan kotor ya cuci silakan, tapi itu bersin, bangkisnya, orang Betawi bilang bangkis, bersin anjing. Nah, itu maka ada liurnya yang keluar itu ya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya kita tinggal kalau kita yang mengalami itu, ya kita tinggal lihat arah bersinnya itu dia di mana, mulutnya, mukanya, seperti itu. Maka untuk kehati-hatian di bagian itulah, ya, demikian. Seperti itu ya, bersin anjing itu ya. Nah, maka itu ada umumnya ada liur yang keluar. Maka liurnya tadi itu najis. Dan tadi kalau bersinnya di luar wadah, maka caranya biasa. Itu, cuci aja biasa, nggak ada aturan 7 kali dan dengan tanah tadi. Wallahu a'lam. Sini dulu nih, muter set gitu. Coba ya. Tapi ketika 6 hari itu 1 hari itu udah bersih, kemudian junub lah gitu. Tapi kemudian setelah junub sholat kemudian ternyata keluar flek lagi. Itu gimana Ustaz? Yang pertama, yang kedua, kaum muslimin yang memelihara anjing itu hukumnya seperti apa? Nah, barakallahu fiik. Maka untuk yang pertama tadi ya, dia sudah 6 harian haid, kemudian dia mandi, lalu berhubungan. Nah, tadi dia sudah beres 6 hari, terus dia kan udah berhenti darahnya, lalu dia mandi. Tadi itu habis mandi sholat gitu misalnya, sholat. Nah, barakallahu fiik. Ya, maka itu flek itu statusnya apa itu? Ya, haid atau bukan? Demikian. Maka jawabnya begini. Ya. Nanti kita akan terangkan nanti tentang masalah fikih haid ya. Ada perbedaan antara haid dengan istihadah. Singkatnya, wanita itu ada 3. Wanita itu ada 3 model. Ya. Model pertama adalah model wanita yang bisa membedakan antara darah haid dengan darah ada 3. Saya ulang sekali urutannya. Yang pertama adalah wanita yang punya kebiasaan paten. Ini model yang pertama, wanita yang punya kebiasaan paten. Apa maksudnya? Dia punya kebiasaan masa haid yang normal, yakni dalam artian paten, jelas kebiasaan itu sekian hari. Maka untuk wanita yang seperti ini, yang masa haidnya stabil, dia mengacu kepada masa haid. Berarti kalau keluar kayak begitu tadi, di luar masa haid biasanya, itu dianggap istihadah. Udah sholat itu tetap. Demikian. Kalau punya kebiasaan. Beda kasus dengan wanita yang haidnya berubah-berubah. Bulan ini kadang 4 hari atau 5 hari, bulan depan segini dan seterusnya. Nah, kalau ini beda-beda berubah-ubah. Itu kalau yang pertama tuh punya kebiasaan paten, maka dia mengacu kepada kebiasaan aja. Maka darah yang keluar setelah kebiasaan nggak dianggap haid itu istihadah. Demikian. Tetap mesti sholat. Yang kedua adalah dia tidak punya kebiasaan.
tadi itu berubah-berubah, nggak stabil masa haidnya. Tapi dia bisa membedakan antara darah haid sama yang bukan. Maka orang wanita kedua ini dia pakai cara membedakan. Tinggal dia cek itu yang keluar itu. Dilihat sifatnya. Baik dari aromanya, dari warnanya, dari modelnya. Ya, ini wanita ini bisa membedakan antara haid sama bukan. Kalau dilihat, oh ini mah bukan haid ini. Ya udah itu istihadah tetap sholat. Demikian. Tapi kalau dia dapati ini sifatnya seperti darah haid yang kemarin masih sama. Nah, itu maka itu haid. Nah, itu ya bagi yang tidak punya kebiasaan tapi bisa membedakan. Yang ketiga adalah wanita yang tidak punya kebiasaan, paten, berubah-berubah masa haidnya dan juga dia nggak bisa ngebedain. Saru nih. Maka kata ulama untuk wanita ketiga ini dia mengacu kepada umumnya wanita berapa lama haidnya, yaitu 6 atau 7 hari. Berarti di luar 6 atau 7 hari itu udah bukan haid. Itu gitu aja. Tinggal si perempuan itu dia menempatkan diri. Saya ini model wanita keberapa? 1, 2 atau 3. Kalau yang satu mengacu kepada kebiasaan, yang kedua mengacu kepada membedakan darah, yang ketiga mengacu kepada umumnya wanita. Begitu udah. Clear ya? Beres. Silakan. Darah yang mengering di pakaian, apakah termasuk perubahan bentuk yang mensucikan najis? Nah, barakallahu fiik. Maka jawabnya ya, untuk benda najis darah ini, ya, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa najis itu baru dia berefek itu ketika dia cair. Itu ketika dia cair, ketika dia sudah mengering itu, demikian, maka tidak ada efek najisnya lagi. Kecuali kalau dilelehin lagi, cair lagi, itu demikian. Seperti itu ya. Ya. Itu tadi darah haid ya yang mengering. Nah, seperti itu. Tanya lagi dong. Saya umumnya lelaki tua, hampir semua orang yang tua itu menderita prostat. Prostat itu kata dokter tidak pernah tuntas, pipisnya nggak pernah. Itu gimana? Nah, barakallahu fiik. Ya. Maka ya jawabnya tadi ini seperti kasus orang yang salisul baul, yaitu yang pipis terus menerus. Dan saya kira orang yang mengalami ini pun bertingkat-tingkat, ada yang parah, ada yang masih tingkat yang lebih ini, demikian. Maka dia semampu dia pipis, ya udah sepipisnya. Ya, ketika dirasa sudah beres, ya sudah dia cebok dan dia wudu sholat. Meskipun ada tetesan setelah itu tidak masalah, dimaafkan dalam agama kita. Seperti itu. Gitu Pak ya? Karena itu emang semua orang kalau pipis itu terus ditongkrongin emang nggak habis-habis itu. Betul. Dan memang dokter bilang begitu. Prostat itu tidak pernah tuntas. Tapi tadi saya kita bertingkat-tingkat. Ada yang klepnya masih ada yang kuat, ada yang udah sedang ada yang. Maka kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat sehat ya, mumpung sehat ya, maka dimanfaatkan untuk beribadah. Cukup beres. Baik, maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.